sambil menemani saya driving menuju bengkel. Jadi kita sharing tentang door lock pintu mobil. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat YouTube URL Channel dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan, dan juga diberikan hasil yang terbaik berupa rizki yang berkah, halal, manfaat dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kembali lagi di URL Channel. URL Channel. URL Channel kali ini akan sharing mengenai masalah yang telah dialami pada kendaraan pribadi, yaitu mobil. Mobil kami yaitu mobil Suzuki XX4 atau biasa disebut Suzuki X-Over tahun 2008, manual transmisi. Biasa kalau mobil tahun lama tahun 2008 sampai sekarang 2024 sudah lumayan tua ya. Kalau bisa bilang biasanya kalau mobil sudah 5 tahun ke atas itu sudah mulai ada tanda-tanda kerusakan. Apalagi ini mobil kelahiran atau diproduksi tahun 2008. Sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Sudah kurang lebih 16 tahun. Mobil ini saya beli waktu itu second atau mobil bekas. Jadi waktu saya beli itu mobil bekas dan tidak sedikit PR-PR yang saya dapatkan setelah saya beli. Nah, salah satunya yaitu masalah pintu door lock yang ini saya akan sharing. Jadi beberapa hari yang lalu saya mengalami pintu mobil bagian sopir, bagian driver itu tidak bisa dibuka. Nah, biasanya kalau tidak bisa dibuka ini yang umumnya kan ketinggalan kunci seperti itu. Itu wajar lah. Itu tinggal ambil kuncinya, intinya tinggal ngelepas penguncinya atau nah itu caranya adalah pokoknya macam-macam. Tapi pengalaman saya kali ini, jadi pintu itu bisa dibuka bagian yang lain, tapi bagian sopir, bagian driver, bagian pengemudi itu tidak bisa dibuka. Kenapa itu bisa terjadi? Saya pun tidak mengerti. Karena saat itu saya gunakan mobil ini untuk melakukan jalan bareng keluarga. Nah, saya tutuplah pintu waktu itu ya. Sampai saya tutuplah tujuan. Pintu. Saya waktu setelah itu kan parkir di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu akhirnya saya kan melihat bahwa saya kalau misalkan keluar dari pintu sebelah kanan itu saya berpikir ini nggak enak dengan pengendara jalan lain karena saya parkir di pinggir jalan. Akhirnya saya lewatlah pintu sebelah kiri. Nah, waktu itu saya nggak perhatikan dan ketahuannya kalau pintu nggak bisa dibuka itu saat saya akan masuk mobil. Setelah kita selesai jalan masuk ke mobil, tiba-tiba pintu tidak bisa dibuka. Tapi masih ya beruntungnya pintu yang lain itu masih bisa dibuka. Nah, dari sini saya sudah berusaha untuk membongkar mengatasi masalah sendiri. Mengatasi masalah bagaimana pintu ini kok nggak bisa dibuka dari luar dan dari dalam. Pakai kunci manual juga nggak bisa. Karena sebelumnya yang bagian belakang sopir ini, maksudnya pintu ya, pintu bagian belakang sopir ini
juga mengalami abnormalnya. Jadi central lock-nya itu misalkan kita kunci central lock, dia itu pengunci yang pintu bagian belakang sopir ini dia tidak bisa ngunci. Jadi dia bisa dibuka dengan cara manual. Menguncinya pun juga dengan cara manual, yaitu hanya dengan, jadi nggak bisa otomatis, nggak ngikutin perintah yang central lock gitu. Info dari dealer atau dari beres waktu itu, bengkel resmi maksudnya, itu rusak bagian motor door lock. Karena dari bengkel resmi nggak bisa mengganti bagian part yang kecil gitu, misalkan seperti motor door lock-nya ini, dia mau menggantinya itu satu set gitu loh. Dan satu set itu harganya sekitar 1.200.000-an. Itu yang bagian belakang ya. Kalau yang bagian depan yang rusak bagian depan sekarang ini lebih mahal. Jadi dari situ, karena harganya yang lumayan ya, saya udah berpikiran bahwa saya itu akan habis segitu gitu. Dan harus mempersiapkan jika saya akan memperbaiki ini ke bengkel, persiapan biayanya itu kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ya 1 juta lebih atau bahkan 2 juta kalau misalkan sama dengan yang depan ditambah dengan kerusakan yang depan. Bahkan saya hitung-hitung kalau motor door lock mengganti kunci door lock ya itu mungkin sampai 3 juta lebih. Kita sebagai user berikut ownernya, jadi ya keputusan ada di tangan saya gitu. Kalau mau memperbaiki ya, misalkan saya deal memperbaiki, ya kan saya harus siap dengan biaya tersebut. Namun alhamdulillah ya waktu itu saya ya, karena saya juga nyoba-nyoba sendiri gitu, bongkar door trim bagian depan ini ya, karena benar-benar nggak bisa dibuka. Kalau misalkan kemarin door trim kalau misalkan kemarin pintu bagian depan itu bisa kebuka, mungkin motor door lock itu akan saya ganti sendiri. Mungkin saya sudah capek ya, udah hampir nyerah gitu. Nyerahnya ya karena saya sebenarnya berpikirnya di biaya sih gitu. Karena kita kan merawat mobil second ini ya harus perhatian juga itu. Masalah ini kan krusial ya, maksudnya kalau misalkan nggak saya benerin, nggak saya perbaiki, ya lucu kali ya kalau misalkan kita harus berhenti di tengah-tengah jalan terus tiba-tiba harus bisa keluarnya lewat pintu kiri, kan ya lucu aja gitu kan, nggak etis gitu loh. Apalagi takutnya ya, kita amit-amit takutnya kita darurat gitu loh, harus keluar, kan nggak bagus juga buat keselamatan kita gitu. Nah dari situ akhirnya saya putuskan untuk bawa ke bengkel, dan alhamdulillah bengkel ini nggak lama kemudian mengabari saya bahwa bisa dibuka, pintunya sudah terbuka. Dan ini saya waktu dikabarin berikutnya untuk mengambil mobilnya, karena dia nggak punya tempat, untuk bengkel ini nggak punya tempat, misalkan ditinggal malam nggak harus diinepin gitu, dia nggak punya tempat. Dan akhirnya saya suruh ambil. Ini saat ini kondisinya baru bisa di manual semua, jadi kondisinya sama seperti yang belakang. Dan itu kenapa, apa yang rusak gitu, ternyata benar yang rusak itu bagian motor door lock. Jadi di dalam door lock, atau ini kan di dalam pintu itu ada mekanisme namanya door lock. Dari situ ada motornya yang menarik. Jadi yang menggerakkan pengunci itu dia adalah motor, dan ditarik dengan sling ya, kalau namanya sling lah ya, itulah kayak kabel gitu, kabel tapi yang kuat, itu namanya sling. Nah itu ditarik dan motornya itu ternyata sudah lemah, atau kalau yang bagian depan itu ganjel, jadi nggak bisa balik. Tapi kalau yang belakang dia itu berputar, tapi
motor, spesifikasi motornya itu sudah gantian dan nggak proper untuk penggantiannya itu nggak bisa, masih diragukan lah, karena beda itu, kurang pas gitulah istilahnya, kurang sesuai ya, kurang sesuai. Jadi kerusakan ini hanya masalahnya ada di motor door lock yang ganjal dan macet atau nggak bisa berputar sama sekali. Dari situ masalahnya kan kita nggak bisa buka pintu gitu loh kalau mau benerin. Yang masalah pertama itu sebenarnya buka pintu yang harus diselesaikan. Jadi seperti ini gambar dari door lock Suzuki SX4. Jadi mungkin teman-teman yang mengalami masalah yang sama, yaitu pintu tidak bisa dibuka dari luar dan dalam dan akan mengerjakan sendiri, ya kita harus bisa membuka pintunya dulu. Itu ilmunya, maksudnya harus yang pertama masalahnya itu membuka pintu, baru nanti melihat door locknya itu seperti apa ada masalah seperti itu ya. Mungkin ini sharing yang bisa kami bagikan kepada teman-teman, semoga menginformasi dan ada manfaat walaupun sedikit. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.